Jadi Pak RK, beberapa ini kan teman-teman khusus di kalangan Kristen kan banyak viralnya nih Mas, Kang Emil, tentang isu-isu waktu di Jawa Barat memenjarakan beberapa pendeta. Mungkin hal-hal itu mungkin perlu dibuat statement kali Kang Emil ya. Ya itu fitnah Pak. Saya belum bikin klarifikasi ya. Itu fitnah Pak. Saya baru tahu kasusnya baru bulan ini Pak. Iya. Saya ke Google apa masalahnya. Mohon maaf ya. Setelah saya Google, ternyata orang yang bicara di YouTube itu pernah mengkristenkan Muslim tapi dikontenkan Pak di YouTube. Kemudian ada warga yang tidak suka mempolisikan pendeta yang mengkristenkan orang Muslim itu, dan nggak ada urusan sama saya Pak. Itu nggak bisa merintah polisi, satu. Dua, Bapak cek track record saya nggak pernah saya lapor polisi urusan apapun. Jadi itu mencoba apa istilahnya dari kambing hitam Pak, itu fitnah. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan baik, dan yang terutama terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat darurat, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan kembali ke dalam dunia untuk menjemput umatnya, untuk menjemput semua manusia yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin kembali mengklarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Dan pada saat ini saya ingin klarifikasi terhadap pernyataan dari Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta, ya, karena apa yang disampaikan beliau menyangkal bahwa Ridwan Kamil ini pernah memenjarakan beberapa pendeta, dan salah satunya adalah saya sendiri. Dan hal ini sebagai hamba Tuhan, saya perlu luruskan karena saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa beliau adalah orang yang memerintahkan kepada Polda memberikan atensi khusus supaya saya diproses di pengadilan dan dipenjarakan. Nah, ini yang saya perlu luruskan, bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah benar, ya. Sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan yang jadi saksi. Dan saya akan berikan buktinya kepada semua yang menonton acara ini, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu kami tidak berani untuk berbicara yang tidak benar. Tuhan Yesus itu adalah sang kebenaran. Kami diajarkan untuk selalu menyampaikan kebenaran. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Karena itu pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan. Bukan kepada jemaat. Ya. Itu kalau punya Tuhan yang benar, teman-teman. Nah, sebelum saya perlihatkan bukti-bukti bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Ridwan Kamil. Kita lihat dulu video bagaimana pernyataan Ridwan Kamil bahwa dia menyangkal kalau Ridwan Kamil atau dialah yang menyuruh untuk menangkap saya. Kita lihat dulu videonya ya teman-teman supaya jelas. Ini kan teman-teman khusus di kalangan Kristen kan banyak viralnya nih Mas, Kang Emil, tentang isu-isu waktu di Jawa Barat memenjarakan beberapa pendeta. Mungkin hal-hal itu mungkin perlu dibuat statement kali Kang Emil ya. Ya itu fitnah Pak. Saya belum bikin klarifikasi ya. Itu fitnah Pak. Saya baru tahu kasusnya baru bulan ini Pak. Saya ke Google.
Saya ke Google apa masalahnya, mohon maaf ya, setelah saya Google, ternyata orang yang bicara di YouTube itu pernah mengkristenkan Muslim, tapi dikontenkan Pak di YouTube. Nah ini juga suatu apa namanya pengelakan, suatu pembohongan, ya. Ini bahaya sekali orang-orang kalau jadi pemimpin tapi pembohong. Karena dia bilang saya mengkristenkan orang. Terus kemudian saya dilaporkan, ya. Padahal nanti saya akan buktikan, saya akan kasih tunjuk. Ada bukti di pra-peradilan, di pengadilan, ada buktinya bahwa saya ditangkap itu atas atensi dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ya. Jadi semua penonton bisa saksikan siapa yang tukang tipu, siapa yang bicara nggak benar, dan siapa yang hamba Tuhan yang benar, siapa yang punya Tuhan yang benar. Karena kalau punya Tuhan yang benar, pasti akan diajarkan tentang kebenaran. Kami tidak berani dusta, karena itu pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada jemaat. Oke, kita lihat lagi. Kita teruskan dulu video ya. Kita teruskan dulu videonya ya. Warga yang tidak suka mempolisikan pendeta yang mengkristenkan orang Muslim itu, dan tidak ada urusan sama saya Pak. Itu nggak bisa merintah polisi, satu. Dua, Bapak cek track record saya, nggak pernah saya lapor polisi urusan apapun. Ya. Jadi itu. Dia bilang nanti bisa cek track recordnya si RK bahwa dia pernah nggak lapor polisi. Nanti kita buktikan ya bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah sebuah kebohongan atau tidak. Ya, kalau sebuah kebohongan maka ini orang adalah orang yang tidak layak untuk jadi pemimpin. Karena kalau sebelum memimpin saja dia sudah menyampaikan hal yang dusta, bahkan penangkapan saya juga itu atas rekayasa, karena saya tidak bersalah sama sekali. Nanti saya akan jelaskan sedikit, supaya teman-teman bisa mengetahui kebenaran. Karena di Indonesia ini kalau no viral, no justice, ya. Tidak viral maka semua yang tidak benar itu akan menjadi ditinggikan, ya. Maka perlulah diviralkan, ya. Ini sesuatu juga yang perlu digarisbawahi teman-teman, karena banyak saya lihat di Indonesia, ya, kalau sudah menjadi terbuka selalu dihadang dengan penistaan, ya. Ini bahaya sekali. Kenapa selalu dihadang dengan penistaan? Karena supaya tidak terbuka, kebenaran itu tidak terbuka. Maka salah satu langkah yang dipakai oleh dunia ini dengan senjata penistaan. Oke, saya tidak ke situ dulu. Saya khusus untuk fokus daripada apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Nah, saya akan buktikan bahwa saya lalu ditangkap itu atas instruksi, atensi khusus dari RK. Oke, kita lihat ya. Ini surat pra-peradilan. Oke, tolong ditampilkan lagi. Ya, mungkin hurufnya agak dibesarin atau diberikan huruf yang paling besar supaya ya teman-teman bisa baca ya. Ya, di situ kan jelas sekali ya teman-teman. Sebentar ya, kita lagi coba tampilkan yang semaksimal mungkin, yang terbaik, supaya semuanya bisa lihat. Semuanya bisa lihat duduk perkara apa yang terjadi, ya. Di bagian bawah dikatakan menimbang bahwa atas dasar surat keberatan warga RW, ya, desa apa nih, Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 6 April 2023. Karena ada kekhawatiran terjadinya perpecahan umat di lingkungan Kabupaten Bandung,
maka Muspida Kabupaten Bandung melalui bupati, ya bupati. Ini semua pejabat eksekutif ini, pejabat pemerintah. Ini kadrun semua nih. Ini orang yang mabok agama semua melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat ya. Jadi tolong teman-teman catat baik-baik siapa yang tukang bohong ya. Siapa yang tidak memiliki kebenaran ya. Kalau kami pendeta, kami orang Kristen selalu diajarkan yang benar. Kalau tidak benar jangan diomongkan ya. Kalau kebenaran itu sampaikan. Memang kebenaran itu harganya mahal. Justru karena kebenaran itu membuat saya ditangkap. Oke, kita tampilkan dulu. Coba dibesarkan lagi sekali lagi. Ya. Di situ saya bacakan sekali lagi, menimbang bahwa pada tanggal 6 April 2023 termohon ya maksudnya polisi telah menerima laporan pengaduan dari H. Badrul Munir. Nah, ini orang-orang yang merekayasa, katanya atas nama agama, tapi orang-orang yang tukang bohong, orang-orang yang busuk semua, ya menyampaikan berita bohong, memfitnah saya tentang adanya dugaan tindak pidana ITE. Ya, coba tolong ditampilkan lagi. Ya, oke, yang diduga adalah terlapor, lidik, dan yang menjadi korban adalah pengadu sendiri. Ya, adapun yang dilaporkan adalah video media sosial YouTube dengan nama akun Bumi Islam. Coba lihat. Bumi Islam yang buat video, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ini biadab sekali ini, pejabat-pejabat biadab ini. Mereka kerjasama dengan MUI Jawa Barat. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, ini agama katanya berdasarkan kebenaran. Kebenaran apa yang kalian tonjolkan? Memalukan sekali ya. Bumi Islam yang upload video kok larinya ke Yusuf Manubulu. Mengerikan sekali ya hidup di Indonesia ini ya. Makanya teman-teman apologet ya, berhati-hati, bijaksanalah ya. Nah, ayo kita semua rame-rame bersuara karena memang harga dari kebenaran itu mahal. Bisa ditangkap bahkan bisa dibunuh. Karena apa? Karena kebenaran itu selalu ditutupi oleh ketidakbenaran. Supaya kebenaran itu jangan terekspos. Supaya manusia selalu hidup di dalam ketidakbenaran. Karena manusia selalu dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, supaya dunia ini tidak terang, gelap. Karena apa? Karena manusia ini memang lebih suka kegelapan. Mereka lebih percaya kepada kebohongan daripada kebenaran. Kami itu menyampaikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua manusia. Ya. Silakan kalau mau percaya puji Tuhan, tidak mau percaya juga puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak rugi apa-apa. Tuhan Yesus malah kalau menurut ukuran pikiran manusia, Tuhan Yesus malah rugi kalau orang percaya kepada dia. Karena dia harus beri mujizat, dia harus menolong, menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus itu akan semakin repot karena apa? Kalau menurut manusia ya, saya bicara ini tolong ditangkap. Tuhan Yesus akan semakin repot kalau orang semakin banyak yang percaya kepada dia. Karena dia akan terus melakukan, menunjukkan kasihnya kepada siapapun. Kepada khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi kekristenan itu bukan cari-cari, ayo ikut kekristenan. Bahkan apalagi ada satu kepercayaan kadang-kadang dipaksa orang harus ikut dengan kepercayaannya. Ya. Ini teman-teman yang perlu kita kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi sekali lagi pernyataan yang disampaikan Ridwan Kamil itu saya bantah. Ya. Makanya saya tulis, kenapa takut? Anda yang sudah melakukan, jadi ini pernyataan di tulisan di hasil pra-peradilan, siapa yang salah di sini? Makanya izinkan saya bertanya sekali lagi, ya.
ini siapa yang cuci tangan? Maaf ya, pertanyaan saya, ini siapa yang goblok ini? Kok sekarang saling lempar? Apakah gubernurnya Jawa Barat yang goblok? Atau hakimnya yang goblok, tidak tahu mengadili? Ya, atau agamanya yang rusak, atau polisinya yang goblok? Orang tidak bersalah apa-apa kok malah ditangkap gitu. Begitu teman-teman. Oke? Ya hati-hati, dan saya berharap, saya berdoa supaya kita semua bisa ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua kebenaran. Tuhan itu hanya satu. Ya. Terlalu banyak yang fitnah, kelompok dari sebelah selalu mengatakan Tuhannya orang Kristen ada 3. Dari mana? Ya. Karena kegoblokanmu lah engkau tidak mengerti. Tuhan itu hanya satu. Mana ada 2 Tuhan? Ya, sebagai buktinya saya kasih tahu, coba cek seluruh dunia. Gigi manusia itu 32, 16 di bawah, 16 di atas. Coba cek seluruh dunia, jari manusia, jari tangan itu 10. Jari kaki juga 10, telinga juga 2. Itu menunjukkan penciptanya itu hanya satu. Cuma karena engkau idiot, mabok agama, engkau memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seolah-olah orang Kristen itu punya Tuhan 3. Padahal itu cuma alat untuk menutupi supaya jangan sampai orang ketemu dengan kebenaran. Ya. Tapi kebenaran bagaimanapun, tetap kebenaran itu akan menjadi pemenang. Makanya saya selalu katakan salam kemenangan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan kebenaran. Oke teman-teman, saya mungkin tidak terlalu panjang karena saya hanya ingin mengklarifikasi supaya apa yang bohong jangan terus tampil menjadi kebenaran, tapi biarlah yang namanya bohong tetap adalah satu kebohongan. Biarlah kebenaran itu bisa terungkap dan menjadi jelas, menjadi terang bahwa itu adalah kebenaran. Gak apa-apa saya ditangkap, dan saya memang juga sudah tahu, ya, bahwa kebenaran itu mahal harganya. Karena iblis tidak suka kepada kebenaran. Makanya iblis cari jalan untuk membungkam kebenaran, menghentikan kebenaran, supaya penyiaran Injil, penyiaran apa yang menjadi kebenaran itu jangan terus berlanjut di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.